Recording. Halo. Udah lama nggak ngevlog. Mau cerita-cerita sedikit lah. Jakarta di zaman corona saat ini. Ini udah masuk 2021. Data statistik coronanya masih tinggi. Tapi apa yang terjadi di jalanan, teman-teman bisa lihat sendiri. Sekarang sudah rame. Mungkin ditambah hujan, jadilah seperti ini. Mungkin orang-orang kayaknya udah capek kali ya, udah muak tentang corona ini atau gimana. Karena pilihannya sama-sama mati kelaparan atau mati sakit kena corona. Kalau diem di rumah aja mungkin secara penghasilan susah, memang nggak kena corona. Tapi kalau kita keluar, dan sekarang sudah penuh banget ngebasmi sampai antri nggak tahu, kita keluar kena corona, tapi setidaknya kita masih punya rezeki buat berobat. Kalau di rumah makan aja susah kali ya, gitu kali ya, untuk orang-orang di sini, termasuk gua kali. Apalagi tambah cuaca kayak sekarang nih, hujan terus karena mau masuk Lebaran Cina. Jakarta kayaknya sudah menunjukkan wujud aslinya, yang kalau hujan pasti macet. Ini gua sekitaran Gunung Sahari, mau arah ke checkpoint. Inilah kondisinya, macet lampu merah ini, orang-orang sudah ramai. Ya, kita lihat kondisi Jakarta ini yang katanya sudah mulai ramai. Gue udah lama banget nggak ngevlog lagi nih, karena bingung, udah nggak pernah kemana-mana lagi. Kemarin cuman di rumah, dan gue sempat positif corona juga, tapi OTG. Nah, kebetulan pas swab rumah duluan, nyokap positif duluan, sama adik gua sama bokap. Mereka udah demam, pas cek memang positif. Gua nge-swab sendiri, tahu-tahu gua juga positif, tapi gua OTG saat itu posisinya. Karena nyokap sakit dan rumah sakit segala macem penuh untuk orang rumah itu, akhirnya gue pulang, gue yang ngurus nyokap, masuk ke lingkungan corona yang enggak OTG. Akhirnya seminggu setelah ngurus nyokap sehat, gue yang tepar. Gue tepar, yang gue alamin pas corona tepar itu nggak enak banget. Gue nggak bisa nyium apa-apa, lidah gue pahit banget, makan susah, tenggorokan gue sakit banget, panas. Dan yang paling nggak enak adalah yaitu badan itu ngilu kayak digebukin orang, ngilu abis. Akhirnya coba baca rekomendasi internet, cuman kayak terlalu banyak rekomendasi kayaknya. Akhirnya gue cuma rekomendasi halodoc atau ke dokter. Akhirnya gue ke dokter, cek, dapatlah gue obat untuk rata-rata menghilangkan demam aja.
paracetamol yang 600 mg dikasih dokter. Udah itu sama obat tenggorokan. Nah, sambil tanya sana sini segala macam, ada yang rekomen obat Cina, apa namanya, lingua apa apalah, itu gua minum juga. 2 minggu gue jalanin, seminggu gue jalanin masih sama, malah kayaknya menurut gue obat dokter tuh malah bikin lemes. Mungkin karena obat flu itu bikin ngantuk kali ya, jadi kondisi badan tuh kayak lemes. Akhirnya gue kurangin minum obat dokternya, maksudnya kurangin. Pas saat badan gak meriang, gue gak minum kayak gitu. Kayak tenggorokan yang tadinya 2 kali ya, 3 kali sorry, gue cuma sekali. Jadi di pagi hari aja yang gue hantem obat dokter segala macam, sama malam rata-rata. Jadi gue balik, badan enakan. Terus gue lihat karena lemes, gue iseng lah, gue beli Pocari Sweat. Terus gue pikir gue nggak akan hajar obat-obat dokter, tapi akan gue coba herbal. Ya udah, gue terapiin pakai. Yang pertama gue beli apa namanya, minuman energi gitulah. Ya akhirnya gue beli Pocari Sweat. Terus susu beruang pasti ya, gue gak ngerti itu. Susu beruang adalah susu teraneh menurut gue. Namanya susu beruang, covernya pakai beruang, iklannya pakai naga, tapi susunya susu sapi. Maunya kemana itu? Udah, gue jadi karena minum air putih susah, gue hajar Pocari terus. Walaupun masih ada air putih, air anget ya, air anget. Terus gue hajar minum Pocari, bangun tidur gue hajar Pocari sama air putih madu. Siang atau sore gue bikin jahe susu, plus susunya tuh pakai susu beruang itu. Jadi gue beli jahe bubuk gitu di online. Terus gue panasin si susu beruang tadi, panasin dikit, jangan mendidih, udahnya tinggal masukin ke jahenya. Alhamdulillah 3-4 hari seger bro. Jadi enak, badan enak, jadi ada gairah. Kalau sebelumnya gue nggak tahu ya, itu asli nggak enak banget, badan lemes, maunya tidur, sakit semua. Gak jelas, berhenti lagi, badan sakit semua. Nah tapi gue tetap minum obat pas kalau sakit badan, ya udah paracetamol. Tenggorokannya gue terapinya air panas itu. Terus yang kedua gue beli apa ya namanya, pengharum, kayak pengharum ruangan yang apa itu namanya ya, jadi kayak pengharum ruangan tapi yang diuap gitu tuh, untuk biar hidung gue masih bisa nyium atau apa, dari nggak bisa nyium. 3-4 hari gue beli itu, gue terapi itu. Sama apa ya, gue ada dari India gitu, kayu India yang bisa buat terapi, gue kasih. Nah sudah, itu gue taruh di inhaler atau apa ya namanya, gue lupa lah. Jadi gue baca-baca untuk pernapasan katanya ada buat flu, antivirus, ya udah gue beli itu aja. Nah, udah seluruh rumah gue, jadi gue kasih pengharum ruangan itulah yang jadi uap gitu. Alhamdulillah keluarga gue 3-tiganya sehat duluan, karena gue yang terakhir kan, yang diungsikan di kamar. Akhirnya setelah mereka sehat, gue yang sakit, gue terapi itu 1,5 minggu lah gue sehat, badan enak. Pas 2 minggu terakhir, hari terakhir gue PCR langsung. Gue PCR, ya alhamdulillah negatif. Udah dari situ gue bisa aktivitas lagi. Oh ya tambahan, kemarin semenjak pas sakit itu gue kan nggak ada multivitamin yang gue minum ya, kasarnya vitamin C atau apa, karena gue males minum obat.
Jadi gue kadang cuman beli UC, vitamin C nya itu juga sehari satu gue minum. Tapi karena gue inget cabai itu vitamin C nya gede, jadi setiap masak gue suruh nyokap bikin yang sambal-sambal kayak gitu. Jadi karena gue nggak ada masalah di perut ya, kalau nggak tahu kalau ada masalah perut atau tenggorokan. Pas kemarin panas gue nggak hajar cabai, tapi pas tenggorokan udah nggak panas, ya udah gue sambil yang tadi Pocari terapinya itu sama susu beruang jahe itu, udahnya gue makanan gue ya sambal, yang pasti sambelnya itu telur balado, karena telur protein tinggi. Ya udah gue minta nyokap bikinin telur balado terus, jadi seger. Misal lu makan cabai itu lucu kalau corona. Jadi lu makan, tahu-tahu lu nggak ngerasa pedes sama sekali, tapi tahu-tahu keringetan semuanya. Wow, gue bilang lucu sih. Cuman ya alhamdulillah sih, serumah, terutama gue bersyukur alhamdulillah ya, nyokap bokap udah berumur 60-an semuanya. Gue rawat pakai terapi-terapi yang gue tadi coba, ya alhamdulillah sehat sih mereka. Jadi tapi yang sampai ngedrop tuh nyokap, karena pikiran ternyata. Nah, untuk temen-temen yang orang tuanya kena atau apa, semangatin aja, jangan bikin panik. Bila perlu ya ronsen atau apa, ronsen dalam artian cek bener nggak dia sakitnya ada ini gula apa. Nah, nyokap kemarin pas dicek itu nggak ada sakit apa-apa, ternyata cuman corona ini, tapi nggak ada flek, nggak ada apa, darah bagus, gula bagus. Jadi pikiran dia yang jelek, dia udah berpikir macem-macem lah, karena memang nggak enak banget badan sakit. Jadi untuk yang orang tuanya kena atau apa, temenin aja, rawat orang tuanya pelan-pelan, ajak ngobrol, temenin. Terus, nah untuk makannya nyokap kan susah tuh kemarin, nggak bisa makan nasi atau apa. Jadi kemarin itu orang tua nyokap gua full gua kasih buah, kalau bokap masih makan enak. Jadi gua kasih buah, full buah. Jadi gua stok buah naga sama buah pir sama apel. Gua beli yang banyak, titip ke tetangga segala macam, beli itu. Jadi nyokap yang nggak bisa makan nasi gue suapin pakai buah-buah itu, dan mau dia, untung alhamdulillah, karena enak katanya, lebih seger, nelan yang ada rasa lah apa segala macam. Jadi dia nggak makan nasi sama sekali, makan sih tapi bukan makan banyak, misal cuma sesendok 2 sendok disuapin udah nggak enak. Udahnya gue kasih buah, gue full makan buah terus 3 hari bro. Abis itu ya dia mulai enak banget tuh seminggu memang proses itu, tapi 2 minggu sebelumnya itu hancur banget, badannya pegel lah apalah segala macam, hancur banget. Jadi totalnya 3 minggu. Kalau gue kan cuma 2 minggu karena nunggu untuk PCR segala macam. Udah gue cek, gue bantunya pakai makanannya itu, buah itu. Jadi kalau ada orang tua yang atau ke teman-teman yang kena sakit corona ini susah makan, usahakan beli buah aja, pisang kek, apa kek. Kalau pisang gue pikir karena takut gula kan nyokap tinggi atau apa, jadi gue nggak kasih gula, katanya nggak boleh itu katanya. Cuman ya udah gue cuman beli apel, buah naga. Cuman efeknya pas dia makan buah naga itu segala macam, pupnya jadi ikutan merah ya, karena buah naganya gue beli yang merah. Jadi jangan kaget. Nah itu aja sih vlog gua, sharing gua, curhat gua sambil gua pulang, dan semoga manfaat. Sekalian gua update ini nih yang gua bilang tadi. Kayaknya percuma kita kata lockdown atau apa, karena pilihannya kita di rumah nggak kena corona tapi mati nggak ada penghasilan, atau kita kena corona tapi ada penghasilan. Kayaknya orang udah pilih yang kedua. Jadi Jakarta ini udah macet banget, kayaknya udah percuma lah PPKM apa. Mending sekalian buka, ikuti itu protokol kalau gue bilang. Itu curhatan gue sih, nggak tahu bener enggaknya, tapi ya ini yang kita lihat, PPKM atau apa tetap nggak berguna sih, karena masih macet-macet juga nih Jakarta, semuanya kan biasa sepi.
Sudirman. So udah dulu curhatan gua, sekalian sharing tentang ngatasin corona. Semoga manfaat buat teman-teman, boleh dicoba. Tapi lebih baiknya, kadang badan orang beda-beda ya, gua nggak tahu, cuman silakan coba. Tapi kalau baik ya tanya dokter, teman-teman yang punya dokter, atau halodoc, makanan atau siaran gue ini bener apa enggak. Silakan sih. Thank you teman-teman semua udah menemani gabut dan macet gua pulang ke rumah. Sampai ketemu lagi. Bye.